Kembali lagi di IT Home. Baik, kita lanjutkan setelah kita barusan berehat sebentar. Langsung saja, karena kita di sesi kedua ini adalah penjelasan mengenai KIKD. Ada mungkin yang bisa menjelaskan, bukan menjelaskan, mungkin yang menyampaikan. Walaupun nanti anak-anak di rumah kita akan memberikan namanya filenya atau tayangannya lah KIKD secara keseluruhan. Ini secara garis besarnya saja. Ada yang bisa menyampaikan PKK ini KIKD-nya di semester 1 ini atau di semester ganjil ini berapa, di semester genap ini berapa, dan pembagian penitik beratannya di wirausahanya seperti apa, atau KIKD mana yang di wirausaha, lantas mana yang di praktek di produk kreatifnya. Siapa nih? Mana? Pak Heru, silakan. Oke, kita ngomongin KIKD yang tentang kewirausahaan dulu aja ya. Ya. Jadi ada KIKD tentang memahami sikap dan perilaku wirausaha. Ya. Itu di pengetahuannya itu masuk ke dalam kewirausahaan. Kalau keterampilannya sudah pasti mempresentasikan sikap dan perilakunya. Jadi kalau misalkan pengetahuannya itu memahami, menganalisis, kalau misalkan keterampilannya sudah pasti menerapkan, mempresentasikan, membuat, itu pasti keterampilannya. Ya. Jadi ada menganalisis peluang usaha juga, ada memahami hak atas kekayaan intelektual. Itu di semester di pertama. Kewirausahaan ya. Ya, di semester Baik. pertama. Di semester ya kita katakan semester 3 ya. Untuk prakteknya apa Andri mungkin? Untuk praktek ya Di produk kreatif maksudnya ya? produk kreatifnya ya. Jadi kalau di semester 3 ini kita nggak masuk dulu ke produk ya Pak Haji. Jadi kita masuknya ke setelah tadi dianalisis, terus kalian sudah mempelajari tentang hak-hak dan seterusnya. Nanti kita akan lihat kita nih mau buat apa. Tapi bikinnya itu adalah berupa prototype. Ingat ya, prototype. Jadi produk setengah jadi. Betul. Gitu. Baik berupa rangkaian dan apapun itu, no matter what is prototypes, gitu kan. Nah, untuk prototype ini, jadi produk prototipenya ini bisa berupa barang dan jasa. Nah, proses pembuatan prototype ini memang lama, Ji. Lama banget, asli. Itu. Ya. Yang sudah kita lakukan pernah. Lama sekali. Jadi memang nanti Anda jangan, ya anak-anakku sekalian, Anda jangan berharap begitu masuk pelajaran PKK langsung bikin cendol, dodol, dan batagor. Tidak. Tidak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Kalau kita mau buat cendol, dodol, dan batagor, kita pelajari dulu. Mau buat cendol tuh perlu apa gitu kan. Oke, perlu tepung terigu misalkan, perlu pewarna dan lain sebagainya. Terus teknik geolannya seperti apa dan seterusnya. Nah, itu dipelajari lagi karena di kelas 1 meskipun Anda belajar dasar pemrograman atau Syscom, ya ada microcontrol kan ya. Tapi belum matang. Ya, tetap. Jadi begitu masuk kita perdalam dulu. Sebentar Pak Andri. Berarti di pemrograman anak ini harus kuat. Iya, jelas. Sama Syscomnya. Betul. Syscomnya juga harus kuat karena begitu masuk ke PKK ini kan sebetulnya tidak akan banyak kita berbicara lagi itu. Betul. Sudah harus masuk ke dalam. Harusnya, absolutely 100%. Nah, like that. ya Nana perhatikan itu. Jadi masuk PKK ya mau nggak mau Syscom dengan tadi sampaikan Dasar pemrograman terus kuat. Jadi makanya tadi sampaikan ke Pak Herul ini keterkaitannya sangat luar biasa. Saya juga menyampaikan keterkaitan juga dengan pelajaran yang lain seperti matematiknya mungkin karena harus ada penghitungan dan sebagainya. Nanti kan diajarkan juga di Syscom, juga diajarkan kan resisten seperti apa dan sebagainya. Baik, lanjut apalagi Pak Andri kira-kira nanti untuk di prakteknya. Ya, jadi tahapannya tuh kita ngedesain dulu. Desainnya kan ada kalau saya sebut desainnya ada beberapa kategori ya. Ada desain rangkaian, ya. Tapi itu dengan catatan kita mau bikin apa ya? Itu sudah ada. Kita mau bikin apa? Prototipe apa? Lalu desain tempat untuk prototipe itu sendiri. Ya, dua itu. Nah, itu buat bahasa saya ini buat, bukan artinya you buat langsung pakai triplek dan lain sebagainya. Enggak, tetap dirancang. Semua itu prosesnya adalah perancangan dulu.
dirancang, buatnya misalkan pohon maaf, saya mau buat IoT absensi RFID atau RFID berbasis IoT. Ujung-ujung kita buat kayak gini ya enggak juga, gitu kan? Kita buat dulu rangkaiannya dan seterusnya. Nah seperti itu Ji. Ya jadi di kelas, yang jelas di kelas 11 titik awalnya adalah perancangan prototipe. Tapi itu tadi bekalnya harus kuat, harus kuat. Ya memang di sini di 4.4 ya, dengan untuk keterampilannya membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, titik tolaknya mungkin dari situ ya. Betul. Lalu pengetahuannya itu menganalisis. Cuma pandai Pak Hairul, ini PR kita juga bersama. Masa Covid ini juga tidak bisa lepas dari pemikiran kita nanti ke bagaimana kita memberikan pengajarannya ke depannya. Kita harus akui, saya yakin, nggak yakin sih, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Bisa saja kita belajar secara daring ini bisa sampai 1 semester. Sementara kita harus praktek nih, anak-anak harus membuat tadi, merencanakan. Strateginya seperti apa sih Pak Andi kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ini pertanyaan. Apakah maksudnya begini loh? Apakah anak-anak ini akan kita bentuk kelompok begitu? Ya jelas. Kalau itu memang harus sebab kan mereka dalam pembuatan prototipe butuh kos ya. Ya. Kos di mereka, makanya pekerjaan ini pekerjaan kelompok. Cuman kalau ditanyakan tadi memang harus ketemu dan tetap muka. Ya jujur ya, saya nggak bisa jawab sekarang, nggak tahu gitu kan. Betul. Tapi gini lah, kalau menurut saya gini, COVID atau pandemi ini jadi satu tantangan baru bagi kita. Nggak cuma Anda, siswa, kami, guru, ya ini juga tantangan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, we human living gitu kan, kita menurut hidup gitu kan. We have brain, you punya otak gitu kan, you punya kreativitas, you punya will, kemampuan. Ya jangan sampai pada saat pandemi gini kita nggak punya dream gitu loh Ji. Saya harus reach itu dream itu, saya nyampein itu, saya harus gapai dream itu. Cuman gimana caranya? Ya pakailah semua kemampuan yang ada. Nanti kita bikin kelompok, oke, kita akan bikin kelompok. Pada saat bikin kelompok mungkin ini baru sebatas mungkin, saya nggak tahu nih apakah disetujui atau tidak. Mungkin ya dalam sebulan sekali mungkin lah, bisa lah kita ketemuan gitu kan, janjian gitu kan, di mana gitu kan, di kafe gitu kan, bohong. Nanti disensor ya Pak Yuda, bukan di kafe, di sekolah mungkin ya. Pak saya ada trouble, Pak Haji saya ada trouble nih, saya nggak punya komponen, yuk ke sekolah. Mungkin bisa lah, mungkin ya. Di sini kebetulan ada Pak Haji kan. Bos saya gitu. Ya mungkin lah dalam satu kali bisa lah mungkin ketemu satu kelompok 1 bulan sekali mungkin gitu. Tapi saya tidak menjanjikan sekali lagi. Itu mungkin solusinya ya. Untuk sementara ya. Ya itu anak-anak memang bukan pelajaran di PKK saja ini akan menjadikan suatu tantangan yang berat buat kita. Di materi yang lain pun misalkan ya seperti saya di kelas 10 ada komputer dan jaringan dasar kan harus praktek, nggak mungkin kita sebagai SMK yang sastra dengan tanda petik hanya praktek berbicara hanya di depan begini saja, depan kamera, kan harus ada bukti real gitu. Mereka mempraktekkan apa yang harusnya mereka kerjakan begitu. Jadi begini Pak Andi, Pak Hairul, maksud saya jangan sampai ada kegalauan daripada anak-anak. Langkah pertama kita ini mau belajar apa sih gitu kan gitu ya. Ya mungkin kan yang sudah kita terapkan waktu kita semester awal nih, waktu dulu kita mengajar di waktu nggak ada zamannya pandemi ini, dibikin dulu kelompok gitu kan. Nah sekarang kelompok ini apa akan kita serahkan kepada mereka, kepada anak-anak? Apa kita yang akan memberikan di list gitu? Kelompok ini kita yang nentuin gitu. Begitu Pak Hairul, apakah memang mereka yang akan menentukan Pak sama dengan si A, si B, si C itu ini kan penting sesuai kayak sekolah, jadi kan ditentukan dengan wilayah yang terdekat antara si anak itu agar kelompok mereka itu lebih gampang berkoordinasinya kan gitu. Betul. Ini di luar biasa, kenapa bagus berarti kan nanti Pak Hairul harus menginventarisir inventarisir. Iya. Anak tempatnya di mana,
Itu siapa saja yang berdekatan. Ya, mana yang paling berdekatan. Iya. Nah, nanti setelah kelompok dibuat kan nanti kita mungkin nanti ada pertemuan lagi seperti ini. Pertemuan yang berikutnya kita bahas apa yang akan kita buat. Ya. Begitu kan nanti ya, apa yang kita buat, analisis apa yang akan kita buat. Setelah itu juga anak-anak baru bisa bergerak. Ya, bisa bergerak, apa yang harus disampaikan, dan nanti juga ada mungkin ada video atau tutorial apa sih yang kita perbuatkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Waktu lagi karena ada yang iklan lagi nih. Pak Yuda sudah mengkode-kode begitu ya. Baik, anak-anak di rumah, itu sesi kedua yaitu penjelasan mengenai KIKD. Tidak jelas ya, mudah-mudahan tidak jelas biar kalian bisa bertanya nanti. Pertanyaan juga bisa mungkin dilayangkan nanti ya sekalian dengan feedback daripada anak-anak. Oke, cukup sekian dulu sesi kedua. Ciao.